Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Septiani Putri. Saya di sini ingin menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah tanda tertulis resmi yang dijadikan sebagai pengajuan atau permohonan pekerjaan, biasanya sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan. Adapun sistematika dari surat lamaran yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembuka. Pembuka itu ada tempat tanggal lahir, terus lampiran atau perihal, terus habis itu alamat, dan disertai salam pembuka yang pasti. Terus yang kedua itu isi. Isi itu isinya pembuka, isi, penutup. Dan yang terakhir, yang bagian terakhir itu penutup. Penutup itu salam penutup, terus tanda tangan, disertai nama terang. Nama terang itu nama lengkap ataupun nama jelasnya. Kaidah kebahasaan yang digunakan di surat lamaran yaitu menggunakan bentuk surat yang standar, terus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Penggunaan bahasa itu tidak bertele-tele, jadi jelas gitu. Terus menggunakan kaidah ejaan sesuai EYD ya yang pasti. Terus yang ketiga, menggunakan kata-kata sopan. Terus menggunakan kata pengantaran jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Ciri-ciri penulisan surat lamaran yaitu yang pertama, tempat dan tanggal ya. Tempat dan tanggal itu diletakkan di pojok kanan atas surat. Contoh misalkan Jakarta, tanggal, bulan, tahunnya di kanan atas. Terus yang kedua, lampiran dan perihal. Kata lampiran atau perihal tidak disingkat, lalu angka ditulis menggunakan huruf. Contohnya, lampiran titik 2 4 lembar, ditulis menggunakan tulisan, tidak disingkat. Terus perihal titik 2 pemberitahuan, bukan hal tapi perihal. Yang ketiga, alamat surat tidak menggunakan kepada, direkomendasikan tidak melebihi 3 baris. Terus jabatan tidak perlu menggunakan jenis kelamin. Tulisan jalan tidak disingkat, tidak menggunakan titik pada akhir baris. Contohnya, yang terhormat tulisnya YTH titik manajer CV titik-titik lanjutannya kan. Terus jalan ditulisnya jalan bukan JL. Terus salam pembuka dan salam dan pembuka surat tulis kata dengan hormat menggunakan tanda koma. Kata dengan hormat ini disarankan disatukan dengan kalimat berikutnya. Contoh, dengan hormat, koma, berdasarkan titik-titik lanjutannya. Itu kalau yang dijadiin 1 baris. Tapi kalau misalkan mau dijadiin 2 baris berarti dengan hormat, koma, bawahnya baru dilanjutin berdasarkan titik-titik lanjutannya. Terus isi dan tujuan. Yang pertama itu pada bagian isi terdapat identitas. Pada bagian tujuan, keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Terus yang ketiga, menyatakan lampiran berupa persyaratan yang diperlukan oleh perusahaan. Pada lampiran di akhir kalimatnya dapat menggunakan tanda titik 2 dan di akhir lampiran menggunakan titik. Yang terakhir, penutup surat ditunjukkan keseriusan kita untuk melamar pekerjaan pada perusahaan yang dituju. Terus salam penutup, tanda tangan, dan nama terang itu tulisnya hormat saya, koma. Lalu pada bagian tanda tangan berada di pojok kanan bawah surat dengan di bawahnya ditulis nama. Contoh, hormat saya, koma, tanda tangan kita. Terus bawahnya ditulis nama lengkap kita, itu nama terang namanya. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai surat lamaran pekerjaan. Maaf bila ada kata yang salah ataupun penjelasan yang masih kurang jelas. Saya
hanya bisa segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.